Selamat bergabung bersama Smart Multimedia Education. Tutorial kali ini akan membahas tentang maintenance website berbasis CMS Joomla versi 3.3. Tutorial ini dipersembahkan untuk admin yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atau pengelola website, baik di instansi sekolah, perkantoran, pertokoan, perusahaan, dan instansi lainnya. Khususnya dalam edisi kali ini akan dibahas tentang update artikel atau berita, menampilkan gambar atau foto, menambah main menu dan sub menu. Selamat mengikuti, semoga sukses. Pertama, kita akan mengenal bagian-bagian tampilan website secara umum. Website secara umum memiliki tampilan main menu. Di dalam main menu terdiri dari submenu. Dapat diamati pada tampilan berikut ini. Selain terdiri dari tampilan menu, website juga terdiri dari tampilan beberapa modul yang telah diinstal, seperti modul link website pendidikan, ini dapat dipilih. Kemudian modul testimonial, modul top news, kemudian modul Facebook, dan juga modul video kategori. Berikutnya adalah modul slideshow artikel untuk menampilkan beberapa artikel yang telah diupload. Kemudian juga modul dalam bentuk tampilan tab menu, termasuk juga modul untuk menampilkan foto-foto galeri guru, galeri kegiatan sekolah, dan juga galeri kegiatan siswa. Tahap berikutnya adalah edit konten website melalui halaman backend administrator. Pertama, silakan ditambahkan tulisan administrator pada lanjutan domain website Anda. Kemudian enter. Ketika muncul menu login, maka tuliskan nama username, kemudian diikuti dengan password yang telah diberikan oleh administrator pembuat website. Jika username dan password sudah diisi, selanjutnya adalah klik login. Di dalam tampilan backend administrator website Joomla ini terdapat beberapa menu, diantaranya adalah sistem, kemudian ada user menu,
ada menu yang terdiri dari menu manager, kemudian main menu, dan seterusnya. Kemudian ada konten, ada artikel manager, kategori manager, kemudian juga ada menu komponen yang terdiri dari banyak submenu, kemudian ada extension, ada modul manager, plugin, dan seterusnya. Berikutnya kita akan melihat lebih dalam tentang menu kategori manager. Di dalam kategori manager ini dibuat berdasarkan kategori menu website yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk mempermudah atau mengkategorikan beberapa konten website sesuai dengan kategori yang telah dibuat. Seperti halnya pada tampilan menu-menu website yang telah ditentukan. Berikutnya adalah konten artikel manager. Di dalam artikel manager ini memuat beberapa artikel maupun berita yang akan dibuat. Jika mau membuat artikel atau berita baru, cukup dengan klik new, kemudian terlebih dahulu adalah tulis titel atau judul dari berita atau artikel. Dalam tahap ini sebaiknya terlebih dahulu disiapkan bahan berita atau artikel yang akan ditulis. Sebagai contoh di sini misalkan pada situs kompas.com pada submenu edukasi, misalkan bisa memilih salah satu berita yang terbaru kemudian dari berita yang kita dapatkan dari media online ini bisa kita copy dengan blog terlebih dahulu, kemudian paste pada judul atau titel. Kemudian untuk isi berita seperti halnya di dalam Microsoft Word, itu bisa kita blok, kita select, kemudian dengan Ctrl C atau klik kanan copy, kemudian Ctrl V. Jadi untuk mempermudah cukup dengan Ctrl V untuk di dalam artikel ini. Kemudian bisa kita sesuaikan ukuran fontnya, termasuk jenis fontnya sebagaimana pada Microsoft Word. Kemudian rata tengah atau rata kiri. Kemudian untuk jenis warna yang diinginkan itu bisa dipilih. Termasuk juga di dalam artikel ini bisa kita sisipkan foto atau gambar dengan cara dipilih posisi foto yang akan diletakkan, kemudian bisa langsung dengan copy paste dari media atau sumber berita yang sudah kita pilih dengan klik kanan, salin gambar atau copy, kemudian Ctrl V. Secara otomatis foto atau gambar akan muncul pada posisi yang telah ditentukan.
Jika ukuran gambar atau foto belum sesuai, maka bisa disesuaikan dengan menarik bagian ujung atau pojok foto tersebut sehingga proporsional. Kemudian bisa ditambahkan sumber artikel atau berita. Misalkan di sini adalah kompas.com. Tahap berikutnya adalah memilih kategori dari berita yang telah dibuat tadi. Ini adalah berita, kita masukkan dalam kategori top news. Secara otomatis nanti artikel atau berita yang telah kita tulis ini akan masuk pada kategori top news. Kemudian kita save dan close. Nah, ini sudah muncul tampilan daftar artikel yang telah atau berita yang telah kita tuliskan tadi. Untuk melihat bisa kita review, refresh pada halaman website. Pada menu top news sudah muncul. Nah, ini ketika dibuka sudah muncul artikel yang telah dituliskan tadi. Tahap selanjutnya kita akan membuat new artikel atau berita atau pengumuman dengan cara atau tahap yang sama seperti yang pertama. Dituliskan titel atau judul yang ingin ditampilkan, kemudian baru diisi isi dari pengumuman atau berita. Misalkan di sini tentang pengumuman ulang tahun sekolah, cukup dituliskan sesuai dengan tujuan. Kemudian font ukuran bisa ditentukan, termasuk juga jenis font dan juga rata kiri atau tengah, termasuk juga warna dari berita yang dituliskan. Itu dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan. Kemudian juga dapat disipkan dengan gambar atau foto untuk melengkapi isi berita atau pengumuman tersebut. Dengan select atau memilih pada folder-folder media manager yang terdapat pada halaman website. Jika di dalam folder tersebut belum ada gambar atau foto, maka bisa kita browse dari komputer atau laptop. Kita pilih folder tempat penyimpanan foto. Misalkan di sini adalah foto salah satu yang akan dipilih tentang sekolah, kemudian klik bagian foto tersebut dan upload. Secara otomatis foto tersebut akan terupload ke dalam hosting website. Setelah terupload, silakan dipilih atau diklik nama foto tersebut, kemudian insert. Otomatis foto yang telah kita upload terbaru tadi akan tampil pada halaman berita yang telah ditulis. Jika ukuran kurang proporsional, bisa disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian cara kedua untuk menyisipkan gambar bisa melalui bagian bawah halaman artikel tadi dengan menu image. Kemudian bisa memilih folder pada menu manager,
Media Manager dengan memilih beberapa dokumen foto, koleksi foto yang telah ada yang sesuai dengan event yang akan ditampilkan dalam berita tersebut. Kemudian klik insert. Jika ukuran belum sesuai, bisa ditarik bagian ujung foto agar ukuran proporsional. Kemudian jangan lupa dipilih kategori. Dalam hal ini adalah kategorinya pengumuman. Kemudian save. Nah, ini bagian menu pengumuman sudah muncul. Bisa kita refresh kembali pada menu halaman website agar terbaru berita atau artikel yang kita tulis tadi muncul. Tahap berikutnya adalah kita untuk mengedit atau menambahkan atau menyisipkan tampilan foto pada halaman utama website. Slideshow foto kegiatan sekolah. Dengan klik bagian menu manager, di situ ada Media Manager. Di dalam Media Manager ini terdapat beberapa folder yang sudah terisi beberapa foto atau gambar. Di sini cukup memilih salah satu folder yang sudah ada koleksi fotonya yang bernama Slideshow. Slideshow ini folder berisi foto-foto atau gambar-gambar yang menampilkan foto pada halaman utama website pada bagian slideshow. Ini bisa di delete dan juga bisa ditambahkan. Jika mau menambahkan, cukup dengan klik bagian menu upload, kemudian telusuri atau browse pada bagian menu dengan ukuran maksimal 10 MB. Kemudian silakan dipilih dari komputer Anda atau laptop Anda beberapa foto yang diinginkan, yang ingin ditambahkan pada halaman menu slideshow halaman utama. Untuk menambahkan foto bisa satu persatu dan bisa langsung select atau memilih beberapa foto sekaligus dengan kapasitas maksimal 10 MB. Setelah dipilih beberapa foto yang sesuai, langsung diklik open. Secara otomatis akan terpilih, kemudian klik start upload. Tunggu beberapa saat. Foto yang telah kita select tadi secara otomatis akan bertambah atau masuk pada halaman utama website pada bagian slideshow. Kemudian kita akan menambahkan bagian modul link website. Masuk extension, kemudian modul manager. Setelah itu bisa dipilih sesuai dengan namanya. Tadi adalah link website pendidikan. Jika ingin menampilkan semua isi dari modul, bisa kita select all. Di sini sebagai contoh adalah link website pendidikan. Pada modul ini itu bisa ditambahkan beberapa link menu website
dengan klik pada slide manager. Kemudian di bagian bawah sendiri ada menu add slide, itu bisa diklik saja. Kemudian bisa dipilih gambar atau select image. Dari beberapa gambar atau foto yang sudah ada pada media manager folder website kita, atau jika belum ada bisa kita upload dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita ambil contoh, misalkan kita mengambil dari folder slideshow, kita pilih salah satu foto, kemudian insert. Secara otomatis masuk pada modul ini. Kemudian silakan diisikan titel atau judul dari link website yang kita buat. Misalkan di sini SMA PGRI Lawang. Deskripsinya adalah yang menjelaskan keterangan dari sekolah tersebut. Kemudian kita tuliskan link optionnya, itu adalah link website, alamat website kita. Bisa kita kopikan dari address yang di atas, kemudian paste pada bagian link URL-nya. Jika targetnya nanti open in a new window, maka kita pilih open in a new window. Untuk ketika diklik akan membuka tab baru. Artikel tidak perlu dituliskan. Kemudian jika sudah, langsung klik save. Secara otomatis ketika website kita refresh, maka menu link website baru yang telah ditulis tadi akan muncul pada modul link website. Begitu seterusnya, dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Termasuk pada modul yang lainnya, itu langkah-langkahnya adalah sama seperti halnya pada modul testimonial. Untuk testimonial itu langsung bisa ketika pengunjung atau siswa atau orang tua dan lain sebagainya ingin memberikan testimoninya, maka cukup dengan klik pada bagian bawah modul add a testimonial, kemudian dituliskan nama, jika ada alamat emailnya, kemudian alamat websitenya, dan juga isi komentarnya atau testimoninya. Jika sudah selesai menuliskan isi komentarnya, baru dituliskan huruf verifikasi. Harus diperhatikan besar kecilnya huruf. Jika salah, maka ada peringatan security kodenya invalid dan harus diulang kembali dengan kode yang terbaru. Kemudian klik post testimonial. Secara otomatis komentar yang telah kita kirimkan tadi itu akan masuk kepada halaman link testimonial administrator. Jika pihak admin ingin menampilkan, maka cukup dengan klik pada freestyle testimonial, kemudian masuk pada bagian setting, kemudian bisa kita pilih pada bagian submenu moderation. Nah, ini tampilannya pada nomor atau poin keempat yang baru saja dituliskan tadi. Nah, jika ingin ditampilkan, cukup dengan klik pada bagian simbol atau menu tombol yang sebelah kanan dengan klik satu kali. Ketika sudah berubah menjadi checklist atau centang, maka itu statusnya adalah sudah aktif.
bisa kita refresh websitenya agar testimoni terbaru muncul. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini tampilan testimoni yang telah dituliskan tadi. Begitu juga jika tidak diinginkan testimoni yang telah dikirim oleh para pengunjung, maka tidak perlu dipublish atau diaktifkan. Kemudian pada modul galeri guru, foto galeri ikatan sekolah, termasuk galeri siswa, itu sama halnya pada link website pendidikan. Cara untuk edit, menambahkan maupun mengurangi isi dari konten modul bisa kita lihat pada halaman menu manager, modul manager. Di sini ada banyak judul modul manager, ada Facebook sekolah, kemudian ada galeri guru, galeri sekolah, kegiatan sekolah, kemudian ada galeri siswa. Itu dengan klik salah satu yang ingin diedit seperti halnya pada tahap yang pertama. Kemudian pada modul video kategori, sebagai contoh misalkan di sini pada submenu biologi, itu cara edit atau menambahkan itu bisa masuk pada komponen, kemudian pada submenu kontus HD video share, kemudian masuk pada submenu admin video. Dari sini kita bisa menambahkan isi konten dari video yang ingin kita tampilkan pada website. Ini adalah beberapa contoh. Bisa juga nanti ditambahkan beberapa kategori video sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Sebagai contoh di sini, misalkan ingin menambahkan beberapa tampilan video seperti pada halaman berikut ini, maka cukup dengan masuk pada admin video tadi dengan klik new video. Kemudian di sini jenisnya itu bisa kita pilih file jika dari file, URL jika ada alamatnya, kemudian dari YouTube. Sebagai contoh misalkan di sini dari YouTube, itu bisa kita searching melalui situs YouTube, kemudian kita cari yang berkaitan dengan kategori yang akan kita edit, misalkan tadi biologi. Kita cari misalkan bab atau judul tentang pembelajaran jamur. Ketika sudah tampil pada halaman YouTube, maka kita select atau klik pada video yang telah kita pilih tadi, yaitu jamur. Kemudian setelah muncul videonya, bisa kita copy alamat URL-nya, kemudian kita paste pada address alamat yang di video kategori. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tuliskan titel atau judul dari video yang telah kita upload. Misalkan di sini adalah jamur,
kita isikan jamur. Kemudian untuk kategori, jangan sampai lupa, ini kita pilih kategori biologi. Tadi sebagai contoh adalah biologi. Kemudian setelah selesai, bisa kita save. Bisa kita lihat di halaman website kita dengan cara merefresh terlebih dahulu. Nah, ini tampilan pada menu kategori videonya. Kita refresh pada halaman menu website kita agar video yang telah kita upload tadi bisa tampil atau muncul. Berikutnya adalah cara menambah atau mengedit main menu website. Ini adalah tampilan main menu yang telah dibuat. Jika ingin menambah, cukup dengan klik new menu, kemudian tuliskan menu titelnya atau judulnya. Misalkan di sini adalah email sekolah. Kemudian setelah kita tuliskan judulnya, kita tentukan menu item tipenya dengan klik select. Kemudian misalkan di sini adalah untuk menu eksternal link dengan eksternal URL, karena nanti yang akan kita tampilkan adalah alamat untuk email sekolah. Di sini di linknya bisa kita tuliskan untuk URL alamat link email sekolah adalah webmail.smaprila.sch.id. Ini sebagai contoh. Kemudian target window-nya adalah new window with navigation, agar nanti ketika diklik membuka tab baru. Kemudian kita pilih parent itemnya pada kontak us misalkan. Kalau sudah, kita klik save. Ini bagian dari menu email sekolah. Bisa kita refresh pada halaman website sekolah. Kemudian nanti akan muncul main menu pada submenu kontak us dengan email sekolah. Ini sebagai contoh, termasuk juga pada menu yang lain itu adalah sama. Untuk email sekolah, email resmi sekolah bisa kita isikan sebagai contoh, misalkan info@smaprila.sch.id. Kemudian kita masukkan password yang telah diberikan oleh admin pembuat website. Kemudian jika sudah login berhasil, maka akan muncul tampilan beberapa menu bagian dalam email. Ada kotak masuk, konsep, bagian terkirim, sampah, dan seterusnya. Seperti hanya email biasa. Jika mau menuliskan pesan atau mengirimkan berkas, cukup dengan klik tulis sebuah pesan, kemudian kita tuliskan alamat email penerima. Misalkan di sini adalah contohnya alamat email yang akan kita kirim
adalah admin@smartmultiedu.com. Judul email misalkan tentang konsultasi website. Bisa kita tuliskan beberapa pesan yang akan kita sampaikan. Jika nanti ada berkas yang ingin ditampilkan, cukup dengan klik pada sisipkan sebuah berkas, kemudian browse, kita pilih pada bagian penyimpanan berkas kita pada komputer atau laptop. Cukup dengan klik, kemudian open, langsung kita unggah. Secara otomatis setelah kita selesai, maka kita kirim pesan tersebut. Selesailah proses pengiriman email yang telah kita lakukan. Kita lihat berkas terkirim pada menu terkirim. Kemudian pada perubahan atau penambahan menu yang ada di bagian tampilan menu website kita, itu bisa kita tambahkan atau kurangi seperti halnya cara sebelumnya. Terima kasih. Demikian tutorial singkat tentang maintenance website yang harus diketahui oleh admin website yang ditunjuk oleh instansi terkait. Terima kasih, semoga bermanfaat.